Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairisa Juliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikolinguistik. Dalam hal ada beberapa macam yang akan saya jelaskan, seperti definisi dari psikolinguistik, sejarahnya, subdisiplin, elemen dan hal yang lainnya, serta aspek psikolinguistik akan saya bahas juga. Di sini pertama saya akan bahas tentang definisi psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu multidisipliner berupa penggabungan antara ilmu psikologi dan linguistik. Psikologi itu dia berkaitan dengan perkembangan dalam diri kita, dan linguistik itu dia berkaitan dengan bahasa. Jadi psikolinguistik ini dia mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang mana manusia memperoleh, menggunakan dan memahami bahasa dalam psikolinguistik. Dan psikolinguistik meliputi proses kognitif yang bisa menghasilkan kalimat yang mempunyai arti dan secara tata bahasa dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa, termasuk juga proses yang membuat ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya yang dipahami. Jadi psikolinguistik itu dia membahas tentang bahasa, bagaimana cara seseorang merespon bahasa dari hasil rangkai yang kita pikirkan dari dalam otak menuju ke ucapan. Dan psikolinguistik inilah yang berpengaruh besar terhadap ucapan terhadap seseorang, apalagi terhadap perkembangan seorang anak. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu sejarah psikolinguistik. Psikolinguistik itu pertama kali digunakan oleh seseorang peneliti yang bernama Thomas Sebeok dan Charles Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistic: A Survey of Theory and Research Problem. Walaupun sebelumnya pengkajian ilmu ini sudah dimulai dari zaman dulu, dari zaman adanya Socrates dan Panini. Dan di dalam psikolinguistik juga George Miller, ada seorang pendapat yaitu George Miller, dia menjelaskan bahwa lahirnya ilmu psikolinguistik ini lahir karena kontribusi ilmu psikologi yang mengakui bahwa akal manusia menerima lambang-lambang linguistik, lambang-lambang bahasa yang ada di dalam di otak kita, yang di akal kita itu, ya, sehingga menyebabkan lahirnya psikolinguistik. Sedangkan linguistik itu mengakui bahwa diperlukan psikomotor sosial untuk menggerakkan tata bahasa. Supaya dalam hal apa? Supaya kita tata bahasanya itu bisa tersusun dengan rapi, dan adanya psikomotor sosial inilah yang membangun seorang anak itu berjiwa psikolinguistik itu dia menjadi lebih kuat dalam hal menghadapi bagaimana cara dia masuk ke dalam dunia pendidikan. Adapun ada subdisiplin dalam psikolinguistik, ada 6. Ada psikolinguistik teoritis, psikolinguistik perkembangan, psikolinguistik sosial, psikolinguistik pendidikan, psikolinguistik neurologi atau neuropsikolinguistik, ada psikolinguistik eksperimen dan psikolinguistik terapan. Dan masing-masing itu dari pendapat itu beda-beda. Kalau psikoteoritis itu dia lebih baik teori perkembangan mental manusia dalam menanggapi masalah psikolinguistik. Sedangkan psikolinguistik perkembangan itu perkembangan untuk mengetahui tentang bahasa tertentu. Psikolinguistik sosial itu dia melihat dari aspek sosial. Psikolinguistik pendidikan itu dari segi aspek pendidikannya seperti apa. Psikolinguistik neurologi itu dia lebih mengkaji ilmu yang berkaitan dengan adanya psikolinguistik. Psikolinguistik eksperimen itu melakukan penelitian bagaimana caranya seorang anak bisa menanggapi suatu tanggapan dari si pembicara tersebut. Dan yang terakhir psikolinguistik bagaimana cara menerapkan
bahasa yang kita buat di dalam otak melalui ucapan mulut, seperti itu. Adapun yang keempat itu cakupan dalam psikolinguistik. Itu ada 3, yaitu penguasaan bahasa, produksi bahasa, dan pemahaman bahasa. Ada 3 yang bakal kita bahas satu-satu nantinya. Selanjutnya yaitu ada elemennya juga, elemen dalam psikolinguistik itu sendiri. Di sini dibagi menjadi 6 elemen yang menurut John Field yang meneliti bahwa psikolinguistik itu terdiri dari 6 elemen psikolinguistik. Ada beberapa area. Pun elemennya tersebut ada proses bahasa. Proses bahasa itu bagaimana menunjukkan bahwa seorang manusia menggunakan komunikasi kata, berangkai menunjukkan ke manusia menggunakan kata dalam mengkomunikasi ide manusia dalam berkomunikasi menggunakan kata dengan perasaan, dan bagaimana cara berkomunikasi agar mereka paham. Yang pertama yaitu proses bahasa. Proses bahasa di sini dia membahas tentang bagaimana manusia menggunakan kata dalam berkomunikasi, memberi ide dalam berkomunikasi manusia itu, menggunakan perasaan, dan bagaimana cara memberitahunya berkomunikasi supaya dia lancar, supaya dia paham apa sih ya kita cara berbicara kepada seseorang itu. Contohnya seperti tolong pintu ini ditutup. Itu secara pasti dia pasti sangat sudah paham tentang apa yang kita bicarakan kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu memori bahasa dan akses dan memori bahasa. Itu mempelajari bagaimana bahasa menyimpan di dalam otak dan bagaimana kita akses ketika kita membutuhkannya. Nah, di sini itu language itu menyimpan kata-kata kata-kata yang biasanya kalau orang berbicara itu dia bakal masuk ke otak kita, dan bagaimana cara kita menyimpannya itu agar kita bisa keluarkan nantinya. Seperti kita mendapatkan suatu ilmu, dan ilmu kita dapatkan itu kita biasanya bakal ada di dalam otak tersebut, dan ada di hal tertentu kita bisa keluarkan kepada orang-orang, men-share kepada orang-orang untuk memberitahu bahwa perkataan dari seseorang itu yang kita sampaikan kepada orang lain gitu. Selanjutnya yaitu teori pemahaman. Teori pemahaman itu sendiri itu merupakan kemampuan di mana bagaimana cara paham untuk beberapa elemen dari berkata atau menulis bahasa. Itu teori pemahaman. Teori pemahaman itu segala hal yang kemampuan pemahaman kita, seberapa paham kita itu lewat, dan itu beberapa elemen berbeda. Itu bisa pakai berbicara ataupun lewat tulisan bahasa tersebut. Dan contohnya itu dia seperti Tom dengan anjing. Tom dengan anjing itu memiliki kata yang berbeda, walaupun itu katanya sama, tapi dalam maknanya itu dia dalam berbeda. Si Tom itu adalah manusia, sedangkan anjing itu adalah hewan, dan itu sudah sangat hal berbeda dalam hal maknanya, tapi kata-katanya tuh hampir sama begitu. Selanjutnya yaitu bahasa dan otak. Bahasa dan otak itu kaitan gak sih? Ya, berkaitan banget. Karena itu bahasa itu adalah penghubung, di mana struktur penghubung di mana seorang otak manusia itu dan beberapa otak itu memiliki identifikasi dalam kapabilitas linguistik begitu. Selanjutnya yaitu tentang pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama itu adalah proses pembelajaran di mana
bahasa itu dipelajari oleh anak-anak atau bayi, atau bukan bayi sih, anak-anak ketika seseorang mendengar pembicara tersebut. Jadi anak-anak itu dia bakal menyerap apa yang kita sampaikan itu melalui bahasa, dan lewat otak inilah ya kita sampaikan ke dalam mulut, ucapan lewat mulut itu ya, sehingga bisa anak-anak tersebut bisa mendapatkan pemerolehan bahasa dari yang kita bicarakan begitu. Selanjutnya, bahasa dalam pemahaman eksepsional itu mendiskusikan hubungan antara kognisi dengan bahasa. Contohnya seperti kasus anak kembar, kasus anak-anak yang akselerasi, dan hal yang lainnya gitu. Selanjutnya, kita di sini sekarang akan membahas tentang aspek dalam linguistik. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada tiga cakupan bahasa yang sangat penting untuk anak-anak, yaitu pemahaman bahasa, pemerolehan bahasa, dan produksi bahasa. Oke, langsung saja kita akan bahas ini. Yang pertama yaitu kita bahas tentang pemahaman bahasa. Pemahaman bahasa itu sendiri itu adalah kemampuan untuk paham tentang elemen yang berbeda terhadap dari berbicara atau penulisan bahasa. Dan itu terjadi ketika seorang pendengar membangun sebuah presentasi mental terhadap informasi. Ketika dia seperti bahasa yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh pembicara tersebut. Ada dua fokus dalam pemahaman bahasa. Ada persepsi bahasa, ada pemahaman bahasa. Dan ada beberapa poin dalam pemahaman bahasa. Ada kosakata dan pemahamannya. Selanjutnya yaitu proses bahasa. Yang kedua yaitu rekognisi ucapan kata. Terus isi print kata. Selanjutnya kita bahas produksi bahasa. Produksi bahasa itu dia merupakan adalah ucapan atau tulisan bahasa. Jadi kita produksi sebuah kata itu dari dalam otak itu. Apa yang kita rangkai, kita dapatkan itu. Ada 4 step yang paling penting dalam produksi bahasa. Ada konseptualisasi, ada formulasinya, dengan artikulasinya. Dan ada beberapa poin dalam produksi bahasa. Yang pertama, akses kata-katanya, rangkai dulu kata-katanya. Yang kedua, membentuk sebuah kalimat. Setelah membuat sebuah kalimat, lalu kemudian disalurkan, ditulis hasil produksi bahasa kita supaya orang itu paham gitu. Selanjutnya materi tentang penguasaan bahasa. Nah, penguasaan bahasa itu sendiri merupakan proses di mana bahasa bisa didengar oleh anak-anak ketika mereka mengajar penyampainya begitu. Dan teorinya itu ada di tahun 1950. Psikologi menginisiasi memberitahu antara psikologi dengan linguistik, dan hasilnya itu ada di dalam dalam otak, dalam psikolinguistik. Teorinya ada 3, ada behaviorisme, nativisme, sama kognitivisme. Behaviorisme itu sendiri itu dia mengatakan bahwa anak-anak itu dia bisa menguasai bahasanya, dia bisa melakukan pengalaman, bisa dengan
tulisan atau bisa juga disaring terlebih dahulu bahasanya. Terus yang kedua, nativisme. Nativisme di sini dia menyebarkan bahwa pentingnya dari faktor bahasa, penguasaan bahasa. Selama penguasaan dari bahasa pertama, anak-anak akan mendapatkan genetical program kemampuan lingual. Kognitivisme. Kognitif itu dia adalah kemampuan dalam otak, bagaimana cara merespon bahasa yang ada di dalam otak itu, lalu kita keluarkan lewat mulut. Dan basicnya itu ada beberapa perubahan dalam kognisi. Selanjutnya yaitu biologi dan neurological basis. Biological dalam linguistik itu itu adalah suatu pembelajaran proses bahasa manusia, tapi perspektif dari biologinya. Jadi bahasa itu dia ada perspektif dari biologinya juga, yang penguasaan bahasa, seperti gen manusia, komposisi gen manusia antara manusia dengan hewan. Nah, itu justru berbeda. Komposisi gen itu dalam manusia itu berbeda dengan beberapa pemahaman yang lainnya, dan mereka memiliki kemampuan dalam berbicara. Dan komposisi gen itu bisa dilihat dari biologi dari penggunaan bahasa gitu. Sedangkan neurological itu pembelajaran bahwa untuk pemahaman terhadap kerjanya otak dan memproseskan bagaimana aktivitas bahasa, seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata dalam membahas materi ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.